You shut that bitch up. Film dibuka dengan memperlihatkan beberapa orang bersenjata yang sedang menyiksa satu keluarga di padang pasir di Meksiko, hingga suami istri itu pun tewas. Para penjahat itu pergi entah kemana, namun ternyata sang perempuan tersadar dan memegangi suaminya yang sudah tak bernyawa. Seorang lelaki tua menghampiri. Dia adalah sheriff yang tak mau mengambil resiko sehingga sengaja untuk datang terlambat. Dia nampak sebagai sheriff penakut yang sengaja tidak ingin menyaksikan aksi penjahat itu. Dia menyebutkan bahwa dirinya tidak bisa apa-apa. Bahkan ketika perempuan bernama Charlotte itu menyebutkan semua kebengisan penjahat itu menembak suaminya di hadapannya dan melecehkannya dan bahkan menculik adiknya. Namun setidaknya sheriff itu memberi petunjuk soal perkemahan para penjahat itu. Dia meminta Charlotte untuk menemui seseorang bernama Jack Trail di seberang Sungai Merah jika ingin menemui para penjahat itu. Sang sheriff juga memberikan pistolnya untuk berjaga-jaga. They took my baby sister. He shot my husband. Ain't nothing I can do about that. Isn't there something you could do? You are a coward. The trek out there is too dangerous on my own. But if you're crazy enough to go after her looking for that sister, there's 5 bullets in there. Use them wisely. Charlotte hanya bisa menangisi mayat suaminya dan tak lama kemudian dia menggali untuk menguburkan suaminya. Tanpa dia sadari, dia tertidur di sana. Ketika terbangun, dia pun berjalan menuju Sungai Merah yang dimaksud untuk mencari adiknya yang bernama Mary. Dia terus berjalan dan melewati seorang pria mati dengan anak panah di punggungnya. Tergambarkan suasana padang pasir yang ekstrim dan dipenuhi kejahatan. Panas seolah membakar tubuhnya, namun persediaan air sudah habis. Dalam setengah sadar, dia merasa melihat adiknya di kejauhan, namun tentu saja itu hanya halusinasinya. Berpindah kepada para penjahat, terlihat mereka sedang melecehkan Mary, namun tiba-tiba dihentikan oleh seorang anggota mereka yang bertubuh julang. Namun tindakannya itu nyaris saja membuat dirinya tertembak. Namun akhirnya anggotanya yang lain sepakat untuk lebih memintanya pergi meninggalkan mereka ketimbang menembaknya di tempat itu. Pria itu juga adalah korban kejahatan. Ketika kecil, semua keluarganya mati oleh penjahat-penjahat itu. Namun sebelum pergi, semua senjatanya dicopot dan kudanya ditembak. Dan pergilah ia. Go! Get now! Berpindah ke Charlotte, dengan tergopoh-gopoh dia melanjutkan perjalanan hingga akhirnya dia menemukan sungai sehingga dia dapat minum dan mendinginkan tubuhnya. Namun dari dalam semak ada seorang lelaki yang menyaksikannya. Dia adalah anggota penjahat yang baru saja memisahkan diri dari kawanannya. Charlotte yang ketakutan menodongkan pistol, namun pria itu sama sekali tidak berbahaya sehingga Charlotte meminta informasi perihal siapa Jack Trail dan di mana Sungai Merah, karena dirinya akan ke sana untuk menemui adiknya. Namun laki-laki itu seolah memperingatinya supaya melupakan tujuannya itu, karena jika memaksa, dia hanya akan bertemu dengan para penjahat yang akan membunuhnya dengan cara kejam. Pria itu memberi informasi soal adiknya Mary yang sedang bersama dengan sekelompok penjahat. Charlotte terus menggali informasi soal jalan untuk menuju tujuannya. Lelaki bertubuh kekar itu bersedia untuk mengantarnya. Mereka akhirnya berjalan bersama sehingga ketika gelap datang, mereka beristirahat dan membuat api unggun. Charlotte mulai terbaring namun tetap siaga kepada lelaki itu. Namun lelaki itu meniup seruling yang dia bawa. Itu menghasilkan suara merdu yang kemudian mengantar Charlotte untuk tertidur. Keesokan hari, mereka kembali memulai perjalanan. Charlotte yang kelelahan dan ada luka di betisnya kemudian beristirahat di bawah pepohonan yang rindang.
Pria itu mendekat, memberinya sejenis kaktus yang dapat diminum sarinya. Dengan sedikit ragu, Charlotte pun menerima itu. Lelaki itu juga memberikan obat kepada luka Charlotte. Pria itu terlihat sangat baik kepada Charlotte. Hingga malam pun tiba dan mereka beristirahat lagi. Saat beristirahat di sana, Charlotte hanya bercerita soal kekhawatirannya pada keadaan adiknya yang belum tahu apa-apa dengan kehidupan luar dunia ini. Di situ sang lelaki juga menceritakan pengalaman buruknya saat bersama kawanannya, yaitu tepat ketika kawanannya menghabisi satu keluarga dan menyaksikannya. Namun tak sadar hingga pria itu keceplosan yang membuat Charlotte sadar kalau ternyata pria itu adalah anggota penjahat dan bahkan menyaksikan ketika suaminya ditembak. Charlotte pun menodongkan pistol dan tak berpikir panjang dia menarik pelatuk pistolnya. Namun tak ada ledakan. Lelaki itu sudah mengambil pelurunya diam-diam. Charlotte akhirnya pergi seorang diri dan meninggalkan pria itu. Keesokan harinya mereka bertemu lagi. Lelaki itu mendekat namun hanya bermaksud mengembalikan pistol milik Charlotte. Charlotte sigap mengambilnya dan menodongkan lagi pistol. Namun dengan pasrah, lelaki itu siap untuk mati, mengingat dirinya telah banyak menyaksikan dosa di depan matanya, namun dirinya tidak melakukan apa-apa. Beban itu membuat sang lelaki siap untuk mati dan membayar dosa-dosanya. Dia juga menceritakan ketika sekelompok penjahat membantai habis semua keluarganya saat dirinya masih kecil. Lelaki itu memberi Charlotte satu peluru, seraya mengatakan untuk menyimpan peluru itu untuk menembak dirinya suatu hari nanti. I was no more than a boy. My village burned. I have swords ever since. Everyone I knew slaughtered. Tak lama kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Berpindah kepada Mary. Dia terlihat terus melawan saat disiksa hingga dia mendapat pukulan keras di wajahnya hingga pingsan. Dari kejauhan Charlotte menyaksikan itu, namun dia tak sanggup melihatnya dan dengan gegabah dia nyaris membongkar persembunyian mereka. Untungnya sang lelaki itu menenangkannya dan lelaki itulah yang kemudian mendekat. Dia mendapati Mary dan penjahat melecehkannya hingga lelaki itu membunuh penjahat itu, menemukan Charlotte dan menceritakan apa yang telah terjadi. Charlotte hanya bisa menangis histeris dan memberontak hingga akhirnya mereka menemui mayat Mary. Di sana Charlotte seolah frustasi dan nyawanya hanya berjarak ke pelatuk pistolnya. Untungnya lelaki itu datang untuk memberinya semangat. Mereka terus berjalan dan menemukan di mana para penjahat itu berada. Malam mereka pun mulai beraksi. Satu orang sudah mati. Lelaki itu mendatangi mereka dan menembak seorang lagi, lalu ia menghilang dalam kegelapan. Itu membuat kawanan penjahat itu ketakutan. Seorang mengejar, lalu berduellah mereka di luar sana. Setelah beberapa usaha, penjahat itu akhirnya berhasil dikalahkan. Sementara Charlotte menemui penjahat yang paling dituakan di situ. Charlotte melepaskan satu peluru, namun meleset dari yang dia target. Namun tembakan kedua mengenai kakinya. Namun sang tua itu bangkit karena peluru Charlotte sudah habis. Keadaan pun berbalik. Charlotte dihajar hingga tak berdaya. Namun saat itulah suara tembakan menyasar dan mengenai sang tua itu. Lelaki itu datang menyelamatkan Charlotte. Saat sudah terang, mereka melanjutkan perjalanan. Lelaki itu ternyata tertembak dalam pertarungannya sebelumnya. Dengan bersusah payah, mereka terus berjalan bersama hingga mereka tiba di sebuah sungai dan beristirahat. Namun, di sanalah lelaki itu menghembuskan nafas terakhirnya. Tepat setelah baru saja mereka berkenalan. Nama lelaki itu adalah Mene. Charlotte akhirnya berjalan tanpa tujuan, seorang diri, merasakan kehilangan atas semua yang dia miliki sebelumnya. Dia tiba di rumahnya, namun kesepian semakin menyiksanya. Namun setelah beberapa saat, Charlotte menemui makam suaminya. Terlihat kini dia dengan senyum yang lebih pasti, wajah yang mulai menyegar, sambil mengeluarkan dua pistol, dan film pun berakhir. Oke teman-teman,
Terima kasih banyak telah menyaksikan review film ini. Semoga menghibur dan sampai jumpa lagi di review film selanjutnya. Salam abstraksi dan goodbye.